Papa kan artis. Artis, juga artis kan? Iya, Bo nggak ngikutin tren. Tren maksudnya? Banyak artis bulan-bulan ini Minggu-minggu ini. menuju lebaran cerai. Kita sih dengan ngikutin tren, kalau buat tren baju apa-apa gitu. Masa ngikutin? Tapi ini bukan tren ya. Tapi kenyataan yang ada, betul kata Raffi, jelang lebaran ini beberapa artis tiba-tiba dikabarkan proses perceraian. Gitu. Bahkan ada yang sudah resmi bercerai. Nah, emang ada? Siapa Ada aja? nih, lu Kita lihat. lihat dulu ya. Ini dia nih. Aduh, jujur kalau melihat seperti ini tuh ya langsung gemeter gitu. Maksudnya ini bisa terjadi dengan keluarga manapun. Bener. Bedanya ini karena artis terekspos. Betul. Iya. Karena ada kan ada yang nggak expose juga kayak Ya. masyarakat yang nggak tahu. Kalau ada berita-berita gini dalam hati kecil kita, kalau di agama Islam kan memang agama Islam kan tidak suka perpisahan perceraian. Betul. Dihalalkan tapi dibenci oleh Allah. Tapi apapun itu, buat teman-teman kita yang sedang menghadapi masalah ini ataupun yang memang harus terbaik seperti ini, kita dari hati yang paling terdalam mendoakan supaya apapun jalan yang terbaik bisa ditempuh. Amin. Betul. Dan memang dengan alasan apapun, mudah-mudahan jika terjadi sebuah perpisahan, anak tidak menjadi korban. Amin. Anak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Nah, kalau bintang tamu yang ini kita panggilin, dia bukan mau bercerai. Tapi Udah ngebet pengen kawin. iya, karena ya Emang udah lu 20 pengen tahun, udah 20 tahun 20 sendiri. Ayo udah siap membesarkan padahal. anak. Siap jadi apa lagi? Ah, saya udah siap, pakai kita panggil Lagi aja jadi deh. mutiara Udah mana dong, nih? 20 Desi Ratnasari. Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sorry ada yang bilang saya kebelet kawin. Ada. Enggak. Kebelet. Emang Kebelet apa kebelet? tadi? Iya, gimana sih? Nikah kali. Iya, Nikah. oh beda ya? Teteh ya. Sama aja. Sehat. Bunda, Desi. Sehat-sehat. saya jadi manggilnya Bunda atau Teteh nih, jadi bingung nih. Kamu Teteh, mau kenapa panggil apa tiba-tiba aja? Kamu Bunda? maunya apa? Sayang, aku panggil sayang deh, udah gimana? Gimana nih? Kayak yang boleh aja sama Gigi. Ah, semua juga bisa diatur itu mah. Alah, ngomong doang. Proses, tenang aja. Papa ngomong doang, Papa. Mama diem ya. Papa Sebentar, kalau ini papa ini mama gua apa? Bibi. Oh iya. Iya, lupa. Kalau dia papa, kamu mama, kamu bibi, terus aku siapa? Kamu itu sosok yang memang Kamu dia. Lu tabok lu dia. Aku tua aja. Teteh ini beneran udah 20 sendiri tuh. 20 Beneran iya, tahun? Iya dong. Kok bisa sih ya? 20 tahun, Bismillah bisa. 20 tahun tanpa Iya. suami. Ya itu sendiri. Ya walaupun kan kemarin di tengah jalan nggak 20 tahun Kekasih murni ada, kan ada. kekasih 8 hati ada. tahun kan. Sempat come and go gitu. 12 tahun lah sendiri ya. Pasti kan banyak yang antri seorang Desi Masya Allah, Ratnasari lo amin, gitu. amin, Iya kan? amin. Ada yang ngantri? Beberapa bulan yang lalu kan pernah hadir di sini. Ya. Teteh menyebutkan katanya ada 3 nama besar ya. Sudah mengerucut jadi 2. Pengertian jadi 2, iya betul. Terus katanya sudah ada lampu hijau dari anak. Gimana perkembangannya? Aduh, harus diceritain ya. Ya ada sih, lebih kelihatan siapa yang selangkah terdepan. Oh, Gitu. biasanya dibanding janda yang terdepan Oh, ya. Biasanya gitu, janda selangkah terdepan gitu Iya. teh. janda tidak pernah ketinggalan. Selalu terdepan. Tapi di antara 2 besar itu tuh Sudah ada ada yang selangkah lebih menunjukkan keseriusannya yang lebih. itu yang masuk mimpi anak. Iya. Jadi Si tahun Sakti ini, itu. tahun ini Teteh akan Enggak, aku nggak mau ngebatasin. Lah, ngapa dia? Apa lu? Kelilipan, gue tiup kelilipan, gue tiup. Enggak lah. Iya tuh. Enggak. Saya tuh tipe yang enggak, gak usah buru-buru udah tua ya. Yang penting Emang gak ada tua-tuanya. dirasain kenyamanan itu yang penting. Kan teruji nggak kalau misalnya lagi ada problem tapi kita tetap bisa solid untuk menghadapi, kan itu penting untuk dilakukan ya, maksudnya komunikasinya. Nah kalau itu aja udah gagal misalnya, aduh ternyata drama gitu, mending nggak usah. Karena Teteh itu kan wanita cantik, berprestasi, pintar, mandiri. Amin. Susah mendapatkan laki-laki yang bisa Makasih. lebih. Mudah. itulah Desi Ratnasari bestinya Irfan Hakim. Besti. Mudah. Ini ada nih, karena sudah menjadi 20 tahun katanya ada yang Teh Desi rasakan nih. Coba kita lihat klarifikasi artikel ini Teh.
Mana? Curhat Desi Ratnasari, akui capek jadi janda, begini alasannya. Capek. Capek jadi emang larian jadi janda. Capek kali, maksudnya kan apa-apa juga manusiawi, pengen tuh berbagi gitu kan Teh. Tapi ini capek kenapa? Sebenarnya Lu cobain deh jadi janda deh. gak bisa. Duda dia bisanya duda. Capeknya gimana? Mungkin capeknya bukan capek ini Fisik. ya. Bukan capek fisik ya, Batin. udah biasa kerja Hati. dari kecil. Ya kadang-kadang butuh lah orang yang mendengarkan. Iya. Itu dipeluk gitu kali Teh ya, bersandar. Capek. Iya. Capek karena ditanyain mulu mana pasangannya. Sebenarnya lebih itu. Dan apa ya? Ada konotasi ataupun stigma bahwa janda itu pasti yang genit-genit gitulah. Saya iya, sebenarnya iya. capek ngadepin orang berbasa-basi untuk astagfirullahaladzim kayaknya sombong banget ya, banyak yang ngedeketin gitu kayaknya astagfirullahaladzim maaf ya Enggak, maaf. tapi emang iya pasti lah Teh. Maksudnya sok hoream gitu ya kalau ada orang yang hai kamu ya gitu-gitunya sok hoream maksudnya. Menganggap kayaknya semua emang kalau yang janda sendiri itu, itu, kalau janda itu kan emang jablay gitu pengen diapa-apain gitu. Ada pikiran gitunya. Jangan itulah. Iya. Ya hampura. Maksudnya ada perasaan itu yang aku tuh capek kadang-kadang. Ya Allah, saya tuh capek loh udah ngejawabin supaya nggak nyakitin orang dengan jawaban-jawaban saya gitu. Ada rasa capeknya itu. Bukan capek saya berjuang harus ngurusin anak sendiri. Ada dehnya alhamdulillah Allah mudahkan. Dinikmati gitu kok itu mah. Justru orang-orang yang eksternal yang merasa bahwa kayaknya dia butuh kasih sayang deh. Jadi Pandangan- ngejawab, pandangan. gitu. Terus kayaknya hati-hati loh gitu. Atau enggak mungkin ada orang-orang yang berpikir, ih kalau deket-deket sama Desi nanti laki kita diambil. Ada juga yang mungkin Ya, mikir kayak sering, gitu. sering gitu mengalami kan. itu Teh. Sering kok, Alhamdulillah. Beneran? Iya. Dan risih banget dong. Iya. Tapi resiko cewek cantik tuh gitu tau Teh. Masya Allah. dia berasa banget ya. Iya ya. Berasa sama ya Cin ya. Padahal harusnya mau apa yang sama ya Po ya. Enggak, ekspresi Raffi kenapa lu gitu sih? Tapi Teh, sama yang seperti mati lampu kemarin lampunya udah mati berarti ya? Ya karena itu memang lampu kebersamaan saudara itu mah. Kemarin sakit sempet jenguk gak? Enggak, cuman aku sempat bilang bismillah ya berdoa. Berdoa dari jauh dan tidak diketahui lebih baik, bukan? Benar. Gitu. Tapi komunikasi? Enggak. Udah putus ya? Enggak. Kenapa? Gak mau ngasih harapan? Ya lebih baik kan ya. Kalau saya mah tipe orang yang Emang kayak sama pasti- dulu pasti. sama dirimu kan. Ya, mau. Ri kayaknya enggak deh. Kamu adekku. Udah Raffi pernah selesai. nyatain cinta kan dulu kan? Ya kan namanya wajar aja. Kalau saya waktu itu lagi nggak punya kekasih, dia nggak punya kasih mah wajar-wajar aja tuh. Kenapa? Bener nggak Teh? Betul. Tapi kan Raffi emang cebar jalan dulu. Ah, nggak tebar jalan. Kalau kata Ustadz itu kalau ada orang yang suka sama kita harus beri kepastian. Nah. Gitu. Tapi kan Jadi aku itu nggak lebih tebar baik. jalan kan Teh. Oh, Waktu itu mah ini ya cuman karena ya ini kan satu baru putus, ini ngelihat gini, aduh ini gimana gitu. Jadi wajar-wajar aja. Iya. Dan posisinya kondisinya lagi asa-asa gitu Mbak. Andai saat itu Teh Desi mau? Ya kita mah nggak pernah tahu. Nikah juga siap. Saya mah emang kenapa nggak ada masalah. Laki-laki. Gaya lu. Emang bener laki-laki mah harus berani Oke, aja. tapi memang Teteh mah saklek kalau enggak dari awal maaf gitu. Iya, mending enggak. Kecuali dua sosok yang mengintai itu. Iya, karena mungkin hati saya juga tergerak barangkali ya. Terus jadi saya pengen ngeliat, ini bener nggak ya gitu. Ada beberapa kriteria yang menurut saya sekufu gitu. Lihat dia kayaknya sholat, alhamdulillah sholat. Dia ngaji, alhamdulillah ngaji. Auzubillah. Kasih. Ambil ikro dulu, ikro 2 jam belum lulus. Saya cuma, ya Allah saya cuma mengucap. Auzubillah. Terus yang penting kan ketahuan ya A, kan kita misalnya lagi Ramadan gini kan ketahuan ya dia ibadahnya kayak apa sih, terus pemahaman dia tentang Ramadan gimana sih dalam ukuran syariatnya gitu, dia terus implementasi harus kesehariannya apa kan itu mah ketahuan ya kalau yang dibuat-buat dan memang apa adanya kan itu otomatis gitu. Ya, Alhamdulillah sih yang selangkah lebih maju itu masuk kategori. Nah, klarifikasi ini apakah benar atau tidak? Teteh lihat ya kriterianya nih. Kriterianya Teteh kita minta klarifikasi coba. Cari suami yang memiliki aset Oh my lebih God. tinggi. Desi Ratnasari kesulitan cari calon pasangan hidup. Emang iya, cari yang lebih kaya. Heeh. Bener Teh? Harta itu penting dalam kehidupan supaya memudahkan kita untuk beribadah. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria yang penting menurut saya. Yang penting itu Mapan. ya akhlak ya. Sekufu nggak dalam menjalankan ibadah, itu yang penting. Tapi Karena kalau pemasukannya itu asetnya kalau saya sih selalu bilang minimal sama. Karena Kenapa? karena penting laki-laki itu dalam Islam laki-laki itu imam.
Dalam Islam laki-laki itu dalam rumah tangga pencari nafkah. Jadi kalau laki-laki di bawah, kalau lakinya siap secara mental mungkin nggak problem kalau istrinya lebih tinggi penghasilannya. Tapi kalau ternyata dia secara mental tidak siap, nanti problem sama Ini kita. minder. Ancaman, mulu minder, mulu gitu. Aduh, Ini nggak mau. pengalaman masa lalu Iya, ya? Bener betul. tuh, langsung aja ya. Iya, langsung aja. Jadi saya Langsung. belajar dari pengalaman itu saya nggak mau kayak Karena ya Laki-laki tuh dulu aja gue tuh waktu dulu misalnya naksir sama Desi Ratnasari. misal ya. Iya tapi kan dulu kan saya gini, image Desi, wah ini mapan. ukur diri gitu. Ukur diri. Ya dulu kan ini laki-laki benar-benar ada bisa mindernya juga teh. Makanya kalau laki-laki yang minderan kayak gitu nggak bakalan bisa dia menjadi Padahal firm gitu. sebetulnya Teteh nggak pernah mandang seperti itu. Enggak. Tapi Teteh pasti tetap realistis. hormat ya, tetap Iya. hormat. Sebenarnya Teh Desi itu lebih realistis Realistis. aja. Wajar aja untuk seorang Desi Ratnasari pengen dapet laki-laki yang seenggaknya mapan itu semuanya itu bisa beginilah. Kalaupun misalnya lakinya di sini nih, Jangan jauh teing gitu. jauh teing tuh nanti pasti si lakinya tuh ada minder. Iya. Minder tuh masih ada. Iya. Ah yang ada ini ntar minder. Ah, udah kamu cari yang lebih baik dari aku nanti begitu pasti. Nenek saya tuh ngajarin gini. Kalau dikasih rezeki sama suami katanya, Amin. ya udah diterima aja, yang penting kita kasih yang terbaik. Iya. Iya. Karena itu memang rezekinya untuk Iya, kita. iya. Gitu. Dan Tapi posisi istri. alhamdulillah dari bawah lagi daripada ngoceh-ngoceh Iya. soal harta gono gini waktu cerai, enggak, alhamdulillah nggak ngomongin harta mesti berapa apa yang dikasih, itu udah dikasih, alhamdulillah ya Allah mudahkan saya gitu. Saya hebat-hebatnya perempuan di luar, ketika di rumah tetap imamnya adalah Yes, laki-laki. begitu. Dan itu selalu diterapkan sama Yes. Teteh. Cuma laki-lakinya siap enggak? Ya. Kamu siap jadi imam nggak sayang? Nah, kemudian kita tanya lebih lanjut lagi dengan sang anak. Aduh. Yo, Naswa yo. Naswa. Assalamualaikum cantik gelis. Halo, silakan. Sini. Apa sih? Jadi ngapa gue ditutup? Lumayan infal tahu. Udah masak air. Iya lupa. Iya. Naswa kenalin ini Desi Ratnasari loh, artis. Ini siapa? Anaknya? Iya, udah gede Anaknya. banget. Ya ampun. Aku tahu kecilnya ya Allah, Naswa udah gede aja. Ini yang jadi kunci Naswa nih kalau Bunda Desi tuh pengennya siapa yang menjadi pendampingnya tuh klik dulu sama Naswa. Oh. Kemarin katanya kamu beneran Apa itu? mimpi si bapak itu. Bapak mana? Bapak-bapak. Ada. Mimpi, bener? Ada. Masuk mimpi kamu? Masuk mimpi orang lain kali ya? Enggak, bener kan? Kan pas kita video call di sini kata kamu mimpi. Bentar ya. Jangan itu jodoh kamu tuh. Bukan. Astagfirullahaladzim. Masa ibu dan anaknya rebutan kamu bagaimana sih? Di FTV dong. Astagfirullahaladzim, istighfar. A. Itu di tanah suci loh, A. Iya. Katanya udah siap calon ataupun yang suka sama panggilnya Bunda ya? Iya. Yang suka sama Bunda itu udah siap ketemu sama Naswa. Udah ketemu ya? Menunjukkan keseriusan. Udah ketemu, Vi? Menunjukkan keseriusan benar. Udah ketemu? Ya. Ketemu, kenal, alhamdulillah kenal. Pernah ketemu? Pernah lihat, betul. Ketemu? Ketemu, Face to face? bisa jadi. Bisa jadi. Iya, ketemu langsung. Ketemu. Kamu manggilnya apa? Abi, Om, Abi, Papa? iya, om aja. Om dulu. Om aja dulu. Kamu setuju gak sih sama dia? Nasya ini, as long as Bunda happy, ya aku oke As aja. long as you love me. Yang penting sayang sama Bunda. Iya. Tapi Bunda ada beban gak sih? Maksudnya ya kan pasti karena ada Naswa gitu. Maksudnya beban maksudnya aduh ini kalau anak gue sampai bener-bener. Kan ada nih maaf nih wanita janda yang begini. Kalau anak gue enggak. Kalau gak usah pakai wanita, janda itu udah wanita. Maksudnya ada yang begini nih Bun. Kalau anak gue no. Meskipun secinta-cintanya aku sama dia. Aku juga harus let go. Sampai segitunya gak Bun? Beberapa waktu lalu sih seperti itu ya, strict gitu ya. Cuma kalau sekarang kayaknya seiring perjalanan waktu anak saya tambah besar, dia akan punya kehidupan sendiri. Kayak sekarang nih, tadi aja saya jemput dia dari rumah ayahnya, dia udah nginep di rumah ayahnya 2 malam. Itu kan saya di rumah sendiri gitu. Jadi saya rada sedikit meminta Naswa untuk bisa berkompromi gitu, bahwa suatu saat kamu punya suami, punya kehidupan sendiri, Bunda akan sendiri. So I need someone in my life to accompany me gitu, untuk menjadi teman hidup saya gitu. Nah saya minta dia untuk memahami hal itu. Ya yang ini sih belum dapat 100% izin sebenarnya. Walaupun tapi- tidak ada kewajiban minta izin ke anak sih Yes, sebetulnya ya. Naswa masih ya tidak apa ya,
masih belum 100% lah. Iya. Sudah berapa persen? 1 sampai 100. Di atas 50 dong. Pasnya berapa deh Bu? Dagang kali jualan. Lagi nawarin Pak. Berapa persen izin yang sudah dikantongi oleh Naswa? Nah, nanti kita cari tahu sesaat lagi, tetap di sini ya. Tetap di app ya, Pe. Korea Pagi. Jatuh cinta lagi ku. Oke. Sosok itu 1 sampai 100. Dari tadi udah kita kasih iklan loh. Berapa persen? 50-50 dulu deh. 50-50. Masih 50-50. Apa yang mengganjal? Apa ya? Ada, saya tahu. Ya udah nggak usah dibahas Ada ini. lah ya, ada. Ya saya juga tahu. Kasih Saya juga dong tahu. sedikit, kasih sedikit. Saya juga tahu. Apa? Pak. Nanti kita ngobrol. Pengen aja. Mana sih ya? Oke, tapi kalau ditanya mau sosok seperti apa? Menurut kan kamu tuh sayang banget sama Bunda kan? Gak mau Bunda sedih lagi, gak mau Bunda gagal lagi. Jadi pengen sosok pria seperti apa yang... Bunda pasti kan punya kriteria sendiri juga. Yang penting ya bundanya happy aja sih. Menurut Nasya paling ya we have a big family. Jadi pasti yang menerima segala our lika-liku family kita aja lah itu sih Iya. pastinya. Keluarga Teteh mah kan guyup banget ya. Apa tuh guyup? Guyup itu Babaran, tidak hanya babaran. banyak tapi kompak Rombongan banget. gitu. Iya, Iya, benar. Teh bener ya Teh, anak satu ya Teh. Anak satu bener juga tadi pas Teh bilang nanti Naswa suatu hari akan menikah. Punya kehidupan sendiri. Apalagi kalau di dalam agama Islam saat Naswa menikah itu ibaratnya semua tanggung jawabnya itu bukan di Bunda lagi. Udah benar-benar di suami. Terus Bunda sendirian. Iya. Gimana Naswa? Saat Bunda udah kayak kemarin kan tadi Bunda bilang, ya udah nih kamu di papanya 2 hari. Iya. Terus tadi ngomong, tuh kan Bunda ini hidupnya sendiri nih kalau kamu nanti suatu hari pergi, Bunda nih sendiri. Bunda sama siapa? Bunda butuh seseorang. Gimana perasaan kamu setelah Bunda mengucap itu ke kamu? Sedih lah pasti, karena kan aku juga udah di Bogor, makanya aku juga insya Allah kalau bisa pulang setiap weekend dari Bogor pulang. Makanya ya semoga cepet-cepet lah ya Bunda. Karena Nasa juga udah dibeliin rumah sendiri ya. Iya sih Ya kan? alhamdulillah. Saya mah tahu aja itu ya, iya. Tapi itu bukti cinta Teteh ke Naswa. Teh, katanya terus memikirkan tentang perpisahan di dunia maupun perpisahan yang mungkin ya kita kan tidak tahu umur. Apa ya? Kemarin itu kan mama satu tahunnya mama nggak Iya, ada ya. awal. Kemarin Bang. Saya itu semakin bertambah usia, semakin mikir. Makanya saya selalu mempersiapkan Nasyatuna. Bunda udah mau 50 tahun ini. Bentar lagi Bunda pulang. Apa sih berapa lama sih Rasulullah aja 63 tahun gitu. Iya, iya. Kalau lebih dari itu bonus. Itu jadi mesti siap, mesti udah mandiri dalam segala hal, udah bisa ngambil keputusan. Mana yang manfaat, yang enggak, mana yang hak dan batil itu harus udah tahu. Jadi saya lebih ngobrol ke dia tuh kayak gitu. Ya saya sih kalau Allah kasih jodoh gitu ya alhamdulillah. Ya siapa sih yang nggak pengen punya teman hidup ya. Tapi kalau Allah takdirkan juga enggak ya itu yang terbaik. Dan Teteh kan tadi juga terucap kerja keras dari kecil. Semuanya dilakukan untuk membahagiakan orang banyak. Amin, amin. Mungkin ini saatnya beneran Teteh untuk membahagiakan diri sendiri, betul gak sih Nasa? Nasa suka ngomong gitu nggak ke Bunda? Makanya Bunda kalau Nasya racunin buat belanja tuh seneng-seneng aja dong. Racunin belanja. Dia mikirin banyak orang terus kan? Beliinnya orang lain mulu. Ya nggak apa-apa lah. Iya, Yang penting sekali-sekali. berbagi. Saya tuh diajarin nenek saya almarhum gitu kan selalu bilang, kalau kita punya harta, yang ngapain kita senang sendiri, kita cerita, iya aku tadi beli ini, makan enak itu, tapi yang diceritain nggak ikut makan. Kasihan lah nak katanya gitu. Jadi ya apa yang kamu makan, bagikan Semua itu ikut kepada semua. merasakan. Jadi kamu ngadongenge gitu ya, bercerita juga. Tahu Semua rasanya. tahu rasanya, tahu bagaimana pengalamannya gitu. Ajak semua, kalau bisa semua keluarga tuh ajak ngerasain apa yang kamu bisa rasakan gitu. Itu aja sih. Tapi ya ada aja kah? Ada aja lah. Alhamdulillah Allah mudahkan. Dan Nasa tuh kayaknya
sesayang itu, sebangga itu sama bunda ya? Iya. Andai ini adalah Gitu. Iya benar. Naswa, andai ini adalah sebuah kesempatan bercakap terakhir. Lu mau ngomong apa ke bunda? Nasya selalu bangga banget sama Bunda. Oh. Apa lagi? Well, I'm not good with words. Tapi Ya, ucapan anak bangga itu satu kata yang dalam loh teh. Dan perlu proses bertahun-tahun anak menjadi saksi bagaimana perjuangan seorang bundanya sendiri membahagiakan begitu banyak orang, terutama anak. bangga dan senang. Bunda, you're my mom. And I wouldn't ask for another mom. Walaupun bunda nyebelin ya. Perfeksionis. Ya, Masih sih. suka marah ya. Tapi Miss Naswa- aturan ya. Seandainya Naswa ada keinginannya bunda yang belum Naswa kasih apa? Keinginan Bunda. Apa? Bunda tuh pengen banget ini tapi kamu Ya pengen kamu wujudin supaya Belum bikin kamu bunda wujudin. bahagia apa? Kadang-kadang itu yang susah. Alhamdulillah Bunda insya Allah hampir mencapai semuanya gitu. Jadi Tadi Nasya sih- suka bingung, jangan diiniin semuanya dulu dong. Sisain Nasya biar Nasya bisa ini. Semuanya udah ini. semuanya bunda udah dapet. Sisanya dong Naswa juga Oh pengen. ada bunda yang belum dapet. Suami kan 50% belum dapat izin nak. Cucu, nanti cucu. Minta suami dulu biar nanti ketika nungguin Naswa biar Naswa di pelaminan tuh teteh nggak sendiri. Iya. Ada yang nampingin ya nggak sih? Kalau Teh? di pelaminan kan pasti ada bapaknya. Oh iya ya. Maksudnya ada bapaknya. Pasti tawa. apa tuh. Cucu. Kalau pesta, lupa. pasti akan berusaha untuk kalau lagi pesta, misalnya nih ya, saya tuh dari dulu udah bilang sama bapaknya, kalau mau nikah, Naswa pasti ijab kabul harus ada kamu, saya bilang. Tapi kalau pesta sendiri-sendiri aja ya, karena kan pasti punya pasangan sendiri-sendiri. Nah kalau saya misalnya Allah takdirkan belum ada ya pasti cuman adik saya lah yang nemenin saya di pelaminan. Tapi kayaknya dia tipe orang yang nggak pengen yang berdiri di pelaminan gitu, nggak yang formal-formalan gitu. Cucu ya pengen cepet cucu nggak? Cucu, ya pengen sih tapi dianya bilang nggak dulu lah katanya. Mau bunda dulu atau Ya. Naswa dulu? Bunda dulu. Terus aja gitu sampai ke kapanpun. Naswa berapa sekarang umur? Mau 21 insya Allah tahun ini. Masih muda, tapi karirnya, pendidikannya bagus banget. Amin, insya Oke, Allah amin. gini aja, gini aja. Apaan sih? Aku kenal sama seseorang mau nggak? Aduh, Ya, Aku udah, sebelum kan sama dia gua Iya. dulu dah. Gini deh. lu kan udah punya suami. Teh. Ini bener teh. ya. Ini bintang tamu yang ini beneran mendingan Naswa yang minta nomor teleponnya daripada dia yang minta. Ayo, dokter Farhan. Dokter, apa kabar? Halo dokter. Ya, silakan dokter. Dok, yang ini dok emang yang ini mau disuntik vitamin C. Disuntik keras dok. Jangan, aku kan masih sehat ya. Bentar dah. Minyak wanginya mengingatkan aku. Kata si A. Aduh, Aduh apa dia? Tiba-tiba ada migrain. tadi pagi sahurnya sedikit. Oh gitu. Hei, gue juga pakai minyak wangi nih, nggak ada yang nempel-nempel. Ada dokter Farhan di sini. Silakan duduk. Silakan duduk. Mau duduk di sini atau di pelaminan? Iya. Tuh di mana ntar? Nah, biar deket sama Naswa di sini. Lah, Ini lega bro.
Jangan sama dia, masih tangeh Bro, sama gua. Tangeh masih lama. Kalau dokternya di sebelah situ, takutnya nempel sama ibunya. Udah di sini ntar biar kenal adiknya. Bagaimana? Makanya biar adil mending deket sama saya sini. Enggak nyatok kok, sama gigit. Dokter umum ya dok ya? Masih umum. Masih umum. Nanti mau ngambil spesialis apa? Kalau ada kesempatan mudah-mudahan Kandungan. sih. Hah? Kandungan. Antri. Belum sih. Kalau kandungannya dia gua gunting dulu dah. Spesialis apa? Belum tahu sih sebenarnya karena belum tahu bakal ngambil spesialis atau enggak. Cuman kalau misalnya jadi antara kalau misalnya enggak kulit atau jiwa. Kulit. Ya. Kalau jiwa deketan sama aku loh kan psikolog. Oh iya benar. Kalau kulit itu berarti kulit dan kelamin kan biasanya kan? Kulit dan Iya kelamin. bisa. Tapi dia pasti estetik pilihnya. Karena estetik lebih gimana gitu kan. Sekarang lebih booming ya. Iya kan? Iya. Dokter Tompi. Kok aku yang menentukan ya masa depannya. Plastik bedah. Iya. Oke, jadi Dokter sekarang bedah plastik maksudnya. Dokter bedah. masih umum. Masih milik umum, belum ada yang spesial. Dari kemarin. Goda mulu. Tau gak, dia tuh suaranya bagus tahu. Mana sih? Ayo dok nyanyi. Tapi Teh Desi ini Kenapa heboh? Saya heboh, saya comblangin orang tuh sangat suka. Gitu ya. Tapi Teh Desi itu dulu inspirasi aku pas kecil. Pas kecil kan? Aku tuh dari umur 3 tahun udah disuruh nyanyi. Itu lagu pertama aku Tenda Biru. Tuh. Sebentar. Ada dua fakta menarik. Dia umur 3 tahun, gue udah tahun 96 udah cari duit. Nah, itu fakta pertama. Emaknya dia tuh ya. Nah, itu fakta pertama. Fakta kedua. Fakta kedua, cowok 3 tahun nyanyi Tenda Biru. Itu ibunya yang nyanyi. Anak itu kan biasa kalau orang tuanya dengerin apa terus anaknya jadi ngikutin. Kamu jangan suzon gitu Tabayun. Tanpa ulang. Tapi jujur, aku pribadi tuh nggak punya memori tentang itu. Diceritakan sama Mama keluarga. kan pasti Iya. kan. Karena ini kamu dulu kecil nyanyi ini gitu. Kayaknya kan? dulu mama aku karena sering denger itu tiap hari di Iya. TV. Jadi Kamu mau aku kenalin sama anakku nggak? Udah mulai ya. Lu GR beneran ya? 30. Pas Aku 10 21 tahun. insya Allah Pas pas tahun. Cuca. Oke. Iya. Nasba, lu GR beneran nih. Cocok kok. Kamu Ya udah sama yang berhijab nggak apa-apa kan? Iyalah. Ya, langsung aja challenge. Tar dulu. Ya. Ini lagi pendekatan lu kasih challenge. Ini tar Kalian dulu. ngobrol mulu, kasih peluang buat saya dulu ngapa? Oh, gitu ya? Iya. Penonton. Tiba-tiba datang bibi-bibi ikan cupak. Apa? Ini biar challenge Teh Desi sama si dokter Ini ganteng. nih Teh Desi. Teh Coba. Desi. Apapun judul lagu yang diambil harus dinyanyikan. Oke. Nih. Siapa dulu? Dokter mau aku ambilin nggak? spesial treatment nggak apa-apa aku ambil sendiri. Ini Ya, enggak? sama dokter aja begitu. Sama kakak lu begitu. Beda. Dokter ada turunan Timur Tengahnya nih? Ada. Arab. Iya. Arab. Wow. Emang kenapa? Ya nggak apa. Emang Kita kenapa? tuh kan Itu kenapa? kita tuh host itu harus mengulang yang meng-highlight sesuatu yang penting. Dia katanya dokter umum, ada Arab. Kayak gini ya, dokter jomblo kan? Jomblo. Ini udah boleh nih. Sebetulnya dokter tuh lagi dekat sama seseorang inisial S. Apa? Tapi nggak disetujuin, ya kan? Ih, rumpi banget deh. Ini rumpi banget sih. Ada S S. saya. Langsung loh. Enggak, bukan. Merah mukanya. Ada seseorang ya. Ini udah, bismillah. Ada Dok, SA. saya Kata tetap. aja. Ya. Santi nggak dok? Mirip, namanya mirip. Lanjut dulu deh. Sarah. Udah Mau antar jadi aja. gue yang ini. Dok yuk, dok kita Oh, iya, aja iya. yuk. Kenapa sih ini ibu-ibu? Biar cepet. Oh, iya. maksudnya. Tadi Ada siapa apa tuh? itunya? Oh gue tahu. Oh ini. Ini Siti Nurhaliza. Ada kata yaitu Tete jangan diumpetin dulu, liatin dulu. Iya, apa judulnya? Ya udah tadi gue Liatin dulu. tahu. Gue nyari lagu yang gue tahu. Ya itu. Cindai. Cindai. Alhamdulillah, Dokter. Dokter apa lagunya dokter? eh, Makanya bawa dokter nggak? rumah singgah. Nih mic.
Fabio. Nah, Bisa. sekali. Lagu anak muda ya, Dok? Dokter kan praktek di rumah sakit, sekali-sekali ke rumah singgah nih, Dok. Coba dok. Oh, Dokter suaranya bagus, saya ajak dangdutan dokter. Udah. Dok. udah tes. Oh ya. Yeay! Jangan sedih. Kalau sama aku, kamu gak akan jadi rumah persinggahan. Kalau kamu sama Naswa tidak akan jadi rumah singgah, jadi rumah tangga. Jadi, kan itu ada monitor. Lagi lagi Naswa jok. lihat pas kamera ke Naswa keluar gini. Gue di terus. Oke, tutur batin Lura Yunita. Nih, Oke. Cocok. Yakin ya. Yakin banget dong. Gua dibandingkan ke toko sebelah ya bener ya. Neneknya dokter lagi. Oh Ini dokter ngoboknya beda gitu ya. Bisa dibantu, ini bisa sendiri. Kali susah nyari, dibantu. Oh iya. Maaf, ini abonnya berantakan ya, Mas? Kenapa? Oh ya. Kalau teteh Yang dicukur ya. kalau teteh di sebelahnya cocok jadi ibu mertua nggak? Oh, lagu Cuek Rizky Febian. Wow. Cuek-cuek kayak apa sih? Cuek. Cuek, mana ada aku cuek. Makasih. Mana ada aku cuek. Lagi cuek-cuek kan ya. Dokternya bagus banget. Gimana Terima ntar kasih. saya minta ajarin sama dokter boleh ya? Boleh. Apa lu? Jemuran lu belum diangkat tuh dari kemarin. Ya udah. Bibi mau ngangkat jemuran lu tetap jangan kemana-mana, tetap di FYP. Korea. lagi. Wih, pas tadi Dokter Far muncul, wah langsung netizen itu pengen lihat. Nah, Dokter Far itu aktif juga di sosial media. Kita lihat nih, TikToknya kayak gimana. Nih, Lucu ya. Ngasih ilmunya lucu ya. Caranya dengan kekinian, cara. gitu. Dan saya tahu loh, berarti kalau dia lagi bete, wajahnya lagi jadi otak. Iya benar. Otak tuh gak mikir, kan di otak. Gak ada adegan pipisnya, gak ada ya tadi ya? Gak lengkap, informasi gak lengkap. Kalaupun ada kan masuk toilet. Juga sih ya. Ditutup pintunya. Kameramen gak masuk. Enggak. Dok, ini kan banyak makanan nih persiapan lebaran. Ada nggak sih tips supaya lebaran tuh nggak kalap gitu kan? Kita tuh sebulan penuh berpuasa. Pas itu wah semua. Menunya banyak ya, pilihan menu. Menu pasangan aja yang belum banyak. Astaga. Ada Masuk nggak? lagi. Masuk banget. Maaf ya dok. Gak apa-apa. Apa sorry? Oh ya, tips supaya kita nggak kalap gitu ya. Dia langsung bingung, tidak konsentrasi. Tips supaya nggak kalap ketika lebaran. Sebenarnya kalau misalnya kita puasa 1 bulan penuh itu kita bisa sebenarnya mulai biasakan makan itu ketika sahur sama puasa kita jangan sampai kalap gitu. Jadi Dibiasakan dari Sahur dari puasa sama ya, buka. dan balance meal. Jadi balance meal itu bukan cuman kayak banyak kalorinya aja, tapi juga proteinnya dibanyakin, vitamin mineral dibanyakin, sama fibernya juga seratnya dibanyakin gitu. Aduh nggak mikir gitu deh kalau lebaran mah orang udah puasa siang-siang biasa lapar hajar semuanya. Iya. Jadi kalau misalnya lebaran tuh sebenarnya memang ya kuncinya cuman mindful aja, kayak kita harus kontrol diri kita jangan sampai terlalu kelabakan atau kebanyakan gitu kan. Tapi kalaupun misalnya ini kayak kejadian yang terjadi setahun sekali gitu, ya pastikan aja makanannya cukup dan kita cek gula darah, misalnya kita cek juga kolesterol kita. Dok, kalau ngomongin kolesterol kan biasanya santan, Nah, santan, tuh. rendang pasti Daging. santan, opor pasti santan. Kolesterol nggak ada di sini, adanya di rumah sakit, di lab. Kalau di sini mah nggak ada. Kalau kebanyakan nih kata Nah, Aku kolesterolnya 350, Dok. bangga lagi. bangga banget. Makanya aku kalau misalnya lebaran itu udah nggak bisa makan banyak. Nah dok, Iya. kan kalau lebaran itu kita di rumah ada makanan. Terus kemudian kita silaturahim sama saudara-saudara, pasti menyediakan makanan juga. Kan nggak enak kalau kita nggak makan. How to control it? Sebenarnya balik ke kitanya lagi sih Teh Desi, karena kan soalnya misalnya Jangan ngomong teteh dong, bunda. Oh, Bunda. Kan calon tua ya. Manggil Teh Desi, Bunda ini Teteh. Rafi, boleh. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita
kita harus tahu dulu nih kolesterol itu dia kan terdapat di makanan-makanan yang tinggi lemak. Jadi kayak yang bersantan, terus kayak yang digoreng terlalu banyak gitu Minyaknya ya. minyaknya terlalu banyak. Itu kan dia akan jadi lemak jenuh ya. Ya. Terus juga kayak daging-dagingan juga sebenarnya gaji dia ya. proteinnya banyak, tapi kalau sudah terlalu banyak juga dia bakal jadi dia juga ada mengandung kolesterol, apalagi kayak ayam-ayaman. Di samping itu nggak cuma makanan, Tapi- biasanya saya nggak akan makan tapi kue-kue. Nah, kayak gini-gini kan. Nastar ada gimana kan, dengan ya? nastar? Ya. Jadi Seperti mati lampu. Nasar. Oh, nastar gimana nastar? jadi tinggi gula itu juga sama sih sebenarnya, kayak gini kan itu kan mostly ini kalori sama gula doang ya. Iya. Jadi dia nggak ada proteinnya, nggak ada vitaminnya, nggak ada mineral. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Balik lagi ya kita moderate sih makannya. Jadi harus emang benar-benar dijaga. Oh, iya. Dan bagi orang-orang yang di keluarganya punya riwayat diabetes atau misalnya kayak kolesterol, itu kan jadi penyakit kolesterol sama diabetes itu bukan kayak hari ini kita Langsung. makan, besok langsung sakit, enggak. Enggak, tapi- Dia berpuluh-puluh tahun, jadi 20 tahun, 30 tahun nanti Jangka karena panjang. semakin organ kita turun fungsinya, maka dia yang tadi misalnya lemak nempel di pembuluh darah, gula kita juga tinggi, itu yang bisa merusak organ. Aduh. kan. Kalau gitu minta nomor telepon, takutnya 20 tahun kemudian gue perlu. Kenapa Please, minta nomor Dad. telepon? Ngomong aja langsung Bisa konsultan. kayak begitu. Nih atau enggak ini? Ada pertanyaan dari netizen nih. Nah, pertanyaannya. Ini dia nih. Dok, mending makan satu porsi ketupat sayur atau nyemil nastar Astagfirullahaladzim. 10 butir. Nah, tuh. Pilih mana? Pilih yang mana? Kalorinya sama itu atau lebih ya dok? Kalau yang satu tinggi lemak, yang satu tinggi gula. Jadi sebenarnya dua-duanya Sama jeleknya sama-sama ya? ada kekurangannya juga gitu ya. Mendingan Kalau dua- misalnya dibilang lebih baik yang mana, ya tergantung selera aja. Asalkan moderate, dan kalau memang misalnya ada riwayat tadi, ya setelah udah semua ini terjadi, coba cek gula darah sama kolesterol. Tapi saya tadi pagi nih, boleh ya sedikit? Saya Boleh, tadi boleh, pagi melihat program Islampedianya Trans7. Itu ada salah satu ustadz yang menyatakan bahwa makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Kulu wasrobu watusrifu. Ternyata agama Islam juga Wala sudah tusrifu. mengajarkan Iya itu mengajarkan, ya. jadi tidak boleh berlebihan makan, tidak boleh berlebihan minum. Boleh dinikmati, Allah sudah menciptakan makan-makanan banyak beragam, tapi ya itu tidak berlebihan karena Allah tidak suka yang berlebihan. Itu yang keduanya juga katanya kalau belanja kan biasanya nih mau beli baju ya, nanti pagi sholat ini, siang silaturahim ke sini, bagi ini. Nah itu juga berlebihan dan bahkan boros. Kalau lagi lebaran, belanjalah dengan yang berdiskon. Lebih enak kan? Iya. Karena kan biasanya lebaran, beli 3 dapat 2, itu bagus. Kalau Jadi suami tenang. kalau gantengnya berlebihan gimana? Ya itu mah rezeki ya dok ya, alhamdulillah ya dok. Dinikmati juga ya dok, disyukuri ya dok. Ya banyak kok di sini yang gantengnya. Makasih. Ya, satu ada pertanyaan nanya lagi lagi? dari netizen nih. Nggak jadi. Udah habis. Habis. Karena tadi dokter ngomong gitu, iklan jadi semakin banyak. Aku mau nanya nggak? Apa? Dok masih sendiri ya? Kayaknya lebih ke emaknya deh ini ya. Emaknya lebih tertarik. Karena emaknya kalau berhasil ngejodohin anaknya, emaknya boleh kawin juga nih. Tujuannya goalsnya itu. Oke, setelah yang satu ini Teh Desi akan nyanyi Tenda Biru. Mudah-mudahan dokter juga mau nyanyi bareng ya. Oke. Nanti habis Teh Desi nyanyi Tenda Biru, mudah-mudahan ada janur kuning. Iya, komplit dan teman-teman datang di sini di FYP. Lebaran sebentar lagi